Saudaraku Sony, Mbak Ine, dan orang Papua, Thomas Barijo yang mau kita tokohkan dari tokoh nasional. Selamat kepada Bang Rahmat memimpin kembali PAN Papua Barat serta seluruh anggota Formatur, termasuk saudaraku Eko, sahabat saya, kemudian Pak Tamsa, saudaraku Rudi, dan saudaraku Sius yang sudah jadi Bupati Manokwari. Dan Bu Dr. Rusalin yang luar biasa sampai di sana dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku Abidin, Ketua SC, hadirin yang berbahagia, seluruh ketua DPD, 13 DPD, se-Papua Barat. Saya singkat saja, yang pertama Bang Rahmat, struktur harus kuat. Kuat ini tadi apa kata Ketua Umum, ajak semua elemen yang di Papua Barat, jangan ada yang ketinggalan atau ada yang merasa tertinggal, baik dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, kaum milenial, kemudian keterwakilan perempuan. Struktur yang kuat itu satu komando Bang Rahmat. Jadi kalau Bang Rahmat ada persoalan atau mau konsultasi, cukup satu pintu. Ketua Umum Partai Amanat Nasional yaitu Bang Jul. Jadi kalau ke Jakarta atau ada yang perlu dikonsultasikan tentang PAN Papua Barat, tidak perlu cari yang lain. Cukup melalui Ketua Umum, insya Allah semua bisa diselesaikan. Oleh karena itu, kita mau ingin memenangkan pertempuran baik pilkada maupun pemilu legislatif dan pilpres, maka komando kita hanya satu, yaitu Ketua Umum DPP PAN, Bang Zulkifli Hasan. Yang kedua, Bang Rahmat, kita sudah pengalaman masalah saksi ini menjadi persoalan. Ada uangnya, nggak ada saksinya, ada saksi nggak ada uangnya, atau dua-duanya nggak ada. Oleh karena itu di Papua Barat kita minta nanti Bang Rahmat komitmen dengan ketua-ketua DPD untuk merancang satu TPS satu keluarga minimal. Artinya insya Allah tidak ada TPS yang kosong suara PAN termasuk saksinya. Ketika kita digugat kita punya data yang valid. Ketika kita menggugat juga ada data yang valid atau bisa dipertanggungjawabkan. Maka nanti untuk membesarkan PAN di Papua Barat, salah satu yang paling jitu dan paling ampuh itu kita memastikan setiap TPS ada satu keluarga binaan. Inilah yang akan mencari suara kita di masing-masing TPS. Yang ketiga, Bang Rahmat, kita perlu menampilkan wajah PAN itu orang-orang hebat. Maka nanti kita mohon Bang Rahmat dan kawan-kawan untuk melakukan perkaderan formal di internal PAN, yaitu LKAD, LKM, dan Mabita. Kalau di pusat tentu LKU. Maka nanti di sini ada Bang Ambia. Tadi kalau masalah saksi ada Bang Tutur. Itu kita akan nanti galakkan perkaderan formal. Karena itu menjadi tulang punggung kita juga untuk kader tampil meyakinkan di publik. Yang keempat, Bang Rahmat, kita minta juga para eksekutif kita, bupati atau wali kota, termasuk DPRD provinsi dan kabupaten kota untuk berbicara, Bang Rahmat. Jadi tampilkan di Papua Barat itu bahwa kader-kader kita itu membela rakyat yang tertindas, yang terzalimi, yang terpinggirkan. Kalau itu yang kita lakukan, maka publik akan mengatakan bahwa PAN memang paling depan untuk membela hak-hak rakyat yang terzalimi atau yang terpinggirkan. Kemudian yang kelima, Bang Rahmat, nanti karena juga di Papua Barat ini juga daerah bencana atau daerah banyak persoalan di tengah masyarakat, kita akan membentuk Brigade Matahari. Brigade Matahari ini pasukan elitnya PAN yang bisa diterjunkan kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Minimal nanti kita 1.000 orang per provinsi. Jadi saya kira tidak sulit mencari ini, dan nanti akan ada latihan khusus sehingga ketika ada masalah sosial, masalah kebencanaan, pasukan ini bisa kita terjunkan. Artinya PAN tanggap, PAN siap, dan PAN selalu saja bergabung dengan masyarakat ketika ada persoalan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu ini juga menjadi komitmen Bang Rahmat menjadi ketua PAN kembali. Yang selanjutnya adalah KTA-nisasi. Jadi nanti ada ini saudaraku POK. KTA ini adalah tolak ukur kita secara fisik untuk memastikan bahwa kader PAN itu terdata, terukur, dan bisa dilihat di mana dia tinggal, apa pekerjaannya, apa jenis kelaminnya. Ini juga kebutuhan untuk pemilu nanti ketika mendaftar di KPUD provinsi, kabupaten kota, dan tentu pusat, karena itu menjadi syarat utama. Dari semua itu, Bang Rahmat, atas perintah Ketua Umum secara tertulis pada ulang tahun 23 Agustus kemarin, kita menargetkan dari semua gerakan tadi 70 kursi optimis untuk DPR RI, ya, 60 kursi moderat, 55 kursi pesimis. Nah, bayangkan itu, 55 kursi pesimis, artinya kalau nggak 55 kursi itu kita dianggap gagal.
dalam merancang kursi DPR. Nah, oleh karena itu Papua Barat, Bang Rahmat, Dr. Rusalin, salah satu yang kita prioritaskan untuk dapat satu kursi di DPR RI. Nah, nanti tinggal ada Dr. Rusalin, ada cari tokoh yang lain, kita padukan sehingga pecah telur di Papua Barat itu bisa kita wujudkan satu utusan yang terhormat dari Papua Barat untuk melengkapi barisan dari Papua sampai Aceh. Maka yakinlah kalau ini kita lakukan, kemudian komandonya tidak kemana-mana, hanya ketua umum, maka barisan ini akan rapi, akan kuat, akan terarah, akan terukur. Maka tidak boleh ada politicking, tidak boleh ada pengurus ngurusin pengurus, tidak boleh ada yang merasa ditinggalkan atau merasa terpinggirkan. Maka semua kita harus guyup dan bersatu padu. Maka modal ini akan menjadi kita modal kuat untuk menatap pesta demokrasi kontestasi politik tahun 2024, baik itu Pilpres maupun pemilu legislatif. Saya kira itu Bang Rahmat, detailnya bagaimana Kaimana, bagaimana Manokwari Selatan, bagaimana Sorong Selatan, Sorong, Pegunungan Arpak, kemudian dan lain-lain itu tentu nanti ketika ada Rakerwil, saya sebagai Ketua Bapilu, Waketum Bapilu akan bermalam di Papua Barat untuk memastikan strategi taktik kita untuk bertempur di lapangan itu tepat sasaran, tepat logistik dan lain sebagainya. Maka insya Allah ketika COVID berlalu, kita akan secara fisik bertemu untuk merancang bangun taktik dan strategi sesuai dengan kendala, tantangan, kesempatan dan sebagainya sesuai dengan daerah masing-masing. Saya kira itu, selamat sekali lagi Bang Rahmat dan semuanya. Papua Barat hebat, insya Allah satu kursi akan kita kirim ke Senayan, bagian dari kerja konkret kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.